Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Rian Ferdian di tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenaikan harga BBM Sabtu 3 September 2022 jelas menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat luas. Namun, ada yang menarik bagi saya. Media sosial langsung diramaikan dengan beragam respon, termasuk berupa sindiran pedas untuk sejumlah nama tokoh publik. Misalnya Ketua DPR Puan Maharani. Bukan cuma Puan, Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri juga mendadak banyak dicari publik. Lalu politikus PDI Perjuangan lainnya seperti Rieke Diah Pitaloka maksud saya juga banyak dicari warganet. Rupanya warganet mendesak supaya figur-figur publik itu kembali menangis bagaimana mereka pernah melakukannya untuk memprotes kenaikan BBM di era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Seperti yang kita tahu, tahun 2008 lalu pemerintahan SBY berencana menaikkan harga BBM. Kebijakan ini rupanya disambut dengan sangat reaktif oleh sejumlah pihak. Bahkan elit PDIP sampai menitiskan air mata karenanya. Air mata Megawati seolah tak terbendung saat membahas hal tersebut di Rakernas PDI Perjuangan di Makassar, Sulawesi Selatan pada 27 Mei 2008. Ia mengaku ikut sakit hati melihat kemiskinan Indonesia yang salah satunya diakibatkan oleh kenaikan harga BBM. Bukan cuma Megawati, putrinya yakni Puan Maharani juga ikut menitikan air mata. Puan yang saat itu menjabat sebagai anggota DPR RI dari fraksi PDIP menangis di sidang paripurna sebagai wujud protes kenaikan harga BBM. Selain Puan, beberapa politikus PDIP lainnya juga menangis karena alasan serupa. Rieke Diah Pitaloka dan Ribka Ciptaning misalnya. Air mata keduanya juga tumpah saat meninggalkan ruang sidang. Karena itulah, kini warganet terlihat juga mencari-cari Puan Maharani, Megawati Soekarno Putri hingga Rieke Diah Pitaloka untuk kembali menitikkan air mata karena kenaikan harga BBM yang baru saja diumumkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Bisa dimaklumi sih mengapa Megawati dan elit PDIP lainnya menangis pada tahun 2008 sebagai respon Presiden SBY menaikkan harga BBM. Saat itu Megawati dan partai yang dipimpinnya yakni PDIP berada di barisan oposisi yang jelas-jelas ada saatnya berseberangan dengan pemerintahan yang saat itu dipimpin SBY. Terbukti dengan dalih membela wong cilik, Megawati, Puan Maharani hingga Rieke Diah Pitaloka dan elit PDIP lainnya getol menolak kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh Presiden SBY. Bahkan mereka sampai mengeluarkan air mata menangisi kebijakan yang menurutnya akan semakin menyengsarakan rakyat Indonesia. Tergelitik rasanya. Ingin saya bertanya sekarang. Apakah air mata Megawati, Puan Maharani, Rieke Diah Pitaloka dan yang lainnya, tangisan mereka adalah benar-benar tangisan yang sesungguhnya sebagai bentuk kepekaan akan penderitaan rakyat kecil? Atau tangisan mereka hanya sebagai upaya pencitraan semata untuk meraih simpati? Terlebih, setahun kemudian, tepatnya tahun 2009, Megawati maju mencalonkan diri sebagai capres dari PDIP. Dan kini, saat Presiden Joko Widodo menaikkan harga BBM, kemana mereka? Kok sepertinya tidak ada suara lantang mereka menentang kebijakan Jokowi menaikkan harga BBM? Kemana air mata kesedihan Megawati, Puan Maharani, Rieke Diah Pitaloka dan yang lainnya? Apakah mereka sekarang sudah tidak merasakan penderitaan rakyat kecil? Ataukah air mata mereka sudah habis? Walah, mungkin bukan itu alasan mereka untuk tidak menangisi lagi kenaikan BBM sekarang di era Jokowi. Alasan sebenarnya adalah saat ini partai yang dipimpin Megawati, yakni PDIP, adalah menjadi penguasa di negeri ini. Bahkan Presiden Joko Widodo adalah bagian dari PDIP yang pada masa pemilihan presiden diusung oleh Megawati dan PDIP. Ya, jelas.
Bagi Megawati, Puan, Rieke dan yang lainnya saat ini tidak menangis lagi dengan kebijakan Jokowi menaikkan harga BBM. Karena sudah pasti dong kebijakan Jokowi adalah kebijakan partainya juga, dalam hal ini adalah PDIP dengan Megawati sebagai ketua umumnya. Jadi bisa dipastikan Jokowi bersama Megawati dan PDIP. Tapi di sisi lain masih ada rasa penasaran saya. Ada pertanyaan besar yang harus mereka jawab. Apakah mereka hanya peduli dengan penderitaan rakyat kecil ketika berada di barisan oposisi saja? Karena setelah mereka menjadi penguasa, ada kesan yang tampak kalau mereka tidak peduli dengan rakyat kecil. Terbukti, ada banyak kebijakan yang dirasakan yang menyengsarakan rakyat kecil. Air mata mereka, tangisan mereka seolah-olah adalah air mata buaya yang hanya untuk mencari simpati dari rakyat kecil. Menjadikan rakyat kecil sebagai kendaraan untuk mencapai hasrat berkuasa semata. Ini berlaku untuk semuanya sepertinya sih. Tidak hanya untuk Megawati dan PDIP-nya saja. Mudah-mudahan saya tidak salah. Saya Dimas Fat, segera pamit. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.